moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamsia dari jurusan Islam Farmasi tingkat 2 dengan NIM SF 2206027 akan membawakan materi dengan judul pendahuluan daur sitrat. Pertama yaitu pengertian daur sitrat. Daur sitrat adalah jalur metabolisme utama yang bertanggung jawab atas degradasi oksidatif asam amino, asam lemak, dan karbohidrat, serta merupakan sumber berbagai zat antara biosintetik. Kemudian yaitu adapun contoh daur sitrat yaitu salah satu contohnya adalah siklus asam sitrat yang juga dikenal dengan sebagai siklus Krebs. Pada tahap ini senyawa-senyawa seperti asam oksaloasetat dan asam sitrat diubah melalui serangkaian reaksi kimia untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Kemudian manfaat daur sitrat itu ada 6, yaitu pertama produksi energi, kemudian dua itu menghasilkan peralatan molekuler untuk biosintesis, kemudian 3 itu keseimbangan energi dan metabolit dalam sel, kemudian 4 itu keterlibatan dalam gluconesis, kemudian 6 secara keseluruhan daur sitrat merupakan komponen kunci dalam proses metabolisme seluler, memberikan energi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk berbagai fungsi sel. Perkenalkan, nama saya Budiah Kanabulan dengan NIM SF 2206028. Di sini saya akan membawakan materi proses daur sitrat. Yang pertama itu pengolahan awal terbagi menjadi 2. Yang pertama pemilihan buah sitrus yang berkualitas. Yang kedua proses pembersihan, pemotongan, dan pengupasan kulit. Selanjutnya ada ekstraksi dan pembuatan sari buah. Terbagi menjadi 2, yaitu proses ekstraksi sari buah sitrus. Yang kedua pemanasan untuk menghilangkan mikroorganisme. Dan terakhir yaitu pengolahan sari buah menjadi asam sitrat. Terbagi menjadi 2. Yang pertama proses fermentasi untuk menghasilkan asam sitrat, dan yang terakhir adalah pengendalian suhu dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutinati Andiani dari S1 Farmasi dengan NIM SF 22009. Saya akan membawakan materi pembentukan asetil KUA. Sebelum mengarah ke pembentukannya, kita perlu mengetahui apa itu asetil KUA. Asetil KUA atau koenzim A adalah sebuah molekul penting dalam metabolisme dan berguna dalam banyak fungsi kimia. Fungsi utama dari molekul ini adalah menyediakan sejumlah atom karbon yang berada dalam bungkus asetil ke dalam siklus asam sitrat untuk dioksidasi guna memperoleh energi dan sintesis sebuah neurotransmitter bernama asetilkolina yang diperoleh dengan reaksi kimia dengan bantuan enzim kolina asetiltransferase dan produk samping berupa koenzim A. Selanjutnya yaitu pembentukan asetil KUA. Asetil KUA dihasilkan melalui proses dekarbolisasi oksidatif asam pirufat yang berlangsung di dalam matriks mitokondria. Matriks mitokondria merupakan tempat terjadinya respirasi sel yang disebut dengan siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Siklus Krebs dalam mitokondria menghasilkan energi sebagai produk sampingnya. Energi tersebut berada dalam bentuk adenosine trifosfat atau ATP. Dekarbolisasi oksidatif merupakan reaksi kimia yang mengawali siklus Krebs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsa, NIM SF 2206030 dari S1 Farmasi. Materi yang saya bawakan ini adalah fosforilisasi oksidatif pada elektron. Fosforilisasi oksidatif adalah suatu lintasan metabolisme dengan penggunaan energi yang dilepaskan oleh oksidasi nutrien untuk menghasilkan ATP dan mereduksi gas oksigen menjadi air. Awal lintasan dimulai dari elektron yang dihasilkan oleh siklus asam sitrat yang ditransfer ke senyawa. NAD+ yang berada di dalam makros mitokondria setelah menerima elektron NAD+ akan bereaksi menjadi NADH dan ion plus.
kemudian mendorongkan elektronnya ke rantai transport elektron kompleks pertama. Dan PAD yang berada di dalam rantai transfer elektron kompleks 2, PDA akan menerima elektron kemudian bereaksi menjadi PaDH2 melalui reaksi redoks. Tinjuan transfer energi melalui kimiosmosis. Fosforilasi yang tidak aktif bekerja dengan cara menggunakan reaksi kimia yang menghasilkan energi dalam reaksi yang menurunkan energi. Kedua set reaksi ini dikatakan bergandengan. Hal ini berarti bahwa salah satu reaksi tidak dapat berjalan tanpa reaksi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hakisa dengan NIM SF2206033. Saya akan menjelaskan materi tentang fosforolisis glikogen. Nah, fosforolisis adalah reaksi kimia yang memiliki mekanisme pemecahan senyawa yang menggunakan fosfat anorganik sebagai gugus pemotong yang biasanya dilakukan oleh air dalam reaksi kimia hidrolisis. Contohnya, pemecahan glikogen oleh glikogen fosforilase yang mengkatalisis serangan fosfat anorganik pada residu glikosil terminal pada ujung molekul glikogen yang tidak mereduksi. Adapun glikogen adalah salah satu jenis polisakarida simpanan dalam tubuh hewan. Pada manusia, glikogen disimpan dalam sel hati dan otot. Glikogen terdiri atas unit glukosa dengan ikatan rantai lurus dan ikatan rantai bercabang. Adapun fungsi dari glikogen yaitu melepaskan glukosa untuk mendukung energi dan menjaga keseimbangan glukosa darah. Jadi, glikogen fosforilase merupakan enzim katalisator yang berfungsi sebagai katalis dalam reaksi fosforolisis terhadap glikogen yang biasanya menjadi cadangan energi dan tersimpan di otot dan di hati. Melalui katalis enzim ini, glikogen akan dikonversi menjadi glukosa A1 fosfat. Enzim ini mengonversi glikogen dengan memotong ikatan A1,4 glikosidik dan menjadi tahap awal dalam proses glikogenolisis. Perkenalkan, nama saya Nur Adinda N dengan NIM SF2206033. Di sini saya akan membawakan materi mengenai fosfoglukometase. Fosfoglukometase adalah enzim yang digunakan dalam proses metabolisme karbohidrat, terutama glikolisis, yang berfungsi untuk mengubah ATP menjadi fruktosa. ATP merupakan singkatan dari adenin trifosfat. ATP berfungsi sebagai sumber utama dalam proses metabolisme sel. Proses metabolisme karbohidrat adalah proses pencernaan karbohidrat untuk mendapatkan energi. Proses metabolisme karbohidrat terdiri dari 5 proses. Yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis adalah proses perubahan glukosa menjadi 2 molekul asam pirfat, di mana proses ini menghasilkan ATP. Yang kedua yaitu proses glikogenesis, merupakan proses sintesis glikon menjadi glukosa. Yang ketiga yaitu proses glikogenolisis, merupakan proses pemecahan glikogen yang terjadi di dalam otot dan hati. Yang keempat yaitu proses glukogenolisis, merupakan proses pembentukan glukosa dari bahan bukan karbohidrat. Dan yang terakhir adalah HMP shunt, di mana HMP merupakan singkatan dari heksosa monofosfat shunt. Ialah proses lain metabolisme karbohidrat dan tidak bertujuan untuk menghasilkan ATP. Produk akhir dari metabolisme karbohidrat adalah ATP yang menjadi sumber energi utama dalam proses metabolisme sel. Jumlah ATP yang terbentuk dalam proses metabolisme karbohidrat ada 36 ATP. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah!